Salam sejahtera. Saudara sekalian, selama pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun ini, hampir setiap hari kita mendengar berita duka. Baik yang menyangkut saudara, sahabat, dan kenalan kita, maupun berita duka yang dikumandangkan di corong-corong masjid di sekitar tempat tinggal kita. Saudara, hal ini tentu sangat menyedihkan dan sekaligus juga menakutkan. Reaksi orang terhadap situasi mencekam ini bermacam-macam. Ada yang mengurung diri secara total, ada yang menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasa. Yang terakhir ini bukannya tidak sadar akan bahaya, tetapi kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa hidup dan mati adalah keputusan Tuhan. Kalau memang sudah jadwalnya mati, mau bagaimanapun berhati-hati, ya tetap mati. Sebaliknya kalau belum waktunya, betapapun teledornya, pasti akan selamat. Kira-kira begitu barangkali pendapat mereka. Sikap seperti itu sering disebut fatalisme. Banyak sekali orang Indonesia menganut fatalisme. Ini dapat kita lihat dalam sambutan-sambutan dan juga khotbah-khotbah dalam peristiwa kematian. Ini sudah kehendak Tuhan, Tuhan berkehendak lain, dan sebagainya. Meskipun keberadaan kita di dalam kematian tidak pernah jelas dan kita cenderung untuk memilih tetap hidup ketimbang mati saat ini, biasanya kita tidak yakin bahwa umur bisa dinegosiasikan. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kapan kita mati. Karena kita yakin bahwa Tuhan pasti memiliki pertimbangan yang terbaik dan keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan 22, kita dapat belajar sesuatu yang lain. Teks Yesaya ini menarik karena menceritakan tentang seorang raja yang bernama Hizkia yang semula sudah dijadwalkan untuk mati, tetapi kemudian meminta perpanjangan umur kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan. Hidup Hizkia diperpanjang 15 tahun. Ternyata Tuhan terbuka juga ya untuk negosiasi tentang umur. Saya sendiri punya pengalaman sakit pada tahun 1997 yang cukup lama tidak terdeteksi. Setelah beberapa bulan baru ketahuan. Pada waktu itu penyakit saya belum jelas dan saya berdoa. Setiap malam, setiap pagi saya berdoa minta supaya Tuhan memberi kesembuhan. Begitu juga banyak rekan pendeta, jemaat yang saya layani waktu itu. Juga setiap hari Minggu kebaktian, doa syafaat, saya didoakan supaya mendapat kesembuhan. Tapi saya tidak kunjung sembuh. Setelah capek berdoa minta sembuh, saya mulai berusaha untuk menerima kenyataan terburuk. Saya tetap berdoa, tetapi isi doa saya tidak lagi minta sembuh. Setiap malam, saya mencoba untuk menyatakan rasa syukur saya. Saya hanya bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan hidup yang relatif sehat kepada saya selama 42 tahun. Ya, waktu itu umur saya baru 42. Saya tidak lagi minta disembuhkan, karena saya pikir, toh saya sudah minta berkali-kali, orang lain juga sudah meminta untuk saya berkali-kali, dan tetap tidak sembuh-sembuh. Ketika saya sudah pasrah untuk tidak sembuh, ternyata penyakit saya ketahuan, dan waktu itu ternyata hipertiroiditis, dan dapat diobati dengan tepat. Saya malah sembuh dan sehat sampai sekarang, puji Tuhan. Dari pengalaman saya ini, berserah kepada kehendak Tuhan dan tidak lagi mendesakkan keinginan kita, bisa justru menghasilkan terkabulnya keinginan kita.
Tetapi dari cerita Hizkia dalam kitab Yesaya pasal 38 itu, saya belajar bahwa sikap kita terhadap Tuhan tidak harus begitu pasif. Orang boleh saja bernegosiasi dengan Tuhan. Dan bukan tidak mungkin Tuhan mengubah keputusannya. Kehendak Tuhan tidak selalu bersifat harga mati. Tuhan ternyata tidak terlalu kaku dan tidak memutuskan segala sesuatu sendirian saja. Kita boleh terlibat untuk ikut menentukan nasib kita sendiri, nasib keluarga kita, komunitas kita, bangsa kita. Logikanya, kalau umur saja bisa dirundingkan, semua yang lain juga bisa, termasuk jodoh, rezeki, dan juga keselamatan bangsa ini. Maka iman tidak hanya berarti mengakui kebesaran, kekuasaan, dan kesempurnaan Tuhan. Sehingga tidak ada sikap lain yang layak di hadapannya, kecuali sujud menyembah, memuji Tuhan, dan mengamini setiap keputusannya. Tetapi iman juga berarti keberanian untuk menyapa Tuhan secara terbuka. Dan kalau perlu berunding dengan Dia, bernegosiasi dengan Dia di dalam mengelola kehidupan ini. Sedikit sok tahu di hadapan Tuhan seperti Hizkia, ternyata nggak apa-apa. Tuhan tidak cukup tinggi hati untuk menghukum orang yang sok tahu. Bukankah semua pendeta sebetulnya juga sedikit banyak sok tahu ya ketika mengkhotbahi atau menasihati jemaat. Apalagi kalau khotbah tentang kematian, dia sendiri belum pernah mati. Jadi iman saya kira adalah keseimbangan antara menerima tanpa perlawanan apapun keputusan Tuhan di satu pihak, dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan keinginan kita kepada Tuhan di pihak lain. Antara menerima nasib dan memperjuangkan nasib. Tentu kita tidak perlu terlalu agresif sehingga memaksa dan menuntut Tuhan seolah-olah Tuhan bisa dipojokkan untuk memenuhi keinginan kita. Saya kira itu tidak tahu diri. Bagaimanapun, mengakui kemahabenaran Tuhan dan mempersilahkan Dia untuk membuat kehendaknya jadi atas hidup kita adalah bagian inti dari iman. Tetapi menyatakan pendapat, keinginan, atau proposal kita kepada Tuhan adalah bagian dari dinamika hidup beriman. Doa-doa yang dengan jujur menyampaikan semuanya itu tidak boleh dianggap sekedar tindakan psikologis atau ritualisme yang tidak punya khasiat langsung. Begitu juga upaya-upaya untuk memelihara hidup ini. Dalam konteks pandemi ini, termasuk menjaga kebugaran fisik dan mental, memperkuat sistem imun, menghindari acara kumpul-kumpul, dan menolong orang-orang yang lebih rawan terserang virus. Semua itu dapat menjadi bagian dari negosiasi kita dengan Tuhan, agar hidup kita dan hidup sesama kita bisa diperpanjang. Semoga Tuhan yang mendengar Hizkia juga mendengar kita. Amin.